Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davon Awadi Pratama dengan NIM 210001838, kelas H, mata kuliah pemrograman web, akan menjelaskan presentasi yang telah saya buat dalam uji kompetensi 1. Pada pertemuan 1, terdapat tugas 1B, pendaftaran di GitLab. GitLab adalah salah satu media inline yang digunakan untuk kolaborasi program atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Perangkat pendaftaran di GitLab bisa dilakukan di alamat gitlab.com/user/signup dengan menginputkan nama, username, email, dan password. Pada pertemuan 2, terdapat tugas 02A yang konsep client side dan server side. Pengertian client side scripting adalah bahasa pemrograman yang proses pengolahannya dilakukan di komputer pengunjung. Dengan server side merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di komputer server dan hasil pengolahannya dikirimkan ke dalam komputer klien dalam bentuk bahasa HTML sehingga pengunjung tidak mengetahui skrip yang telah ditulis oleh pembuatnya. Cara kerja client side yaitu ketika seseorang ingin melihat sesuatu website, maka website yang bertipe ini akan sepenuhnya didownload dan diproses di komputer masing-masing, sehingga siapapun yang melihat website kita bisa mengambil seluruh skrip yang telah ditulis oleh pembuatnya. Hal tersebut merupakan suatu kelemahan tersendiri, yaitu orang yang berniat jahat bisa dengan mudah mengotak-atik website kita dengan lebih mudah. Sehingga dalam server side scripting hanya perlu menerjemahkan khusus untuk kode-kode seperti PHP yang nantinya akan diterjemahkan oleh mesin PHP ke dalam kode HTML terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke browser untuk ditampilkan di layar klien. Untuk lebih jelasnya, lihat skema yang ada untuk membandingkan konsep kerja HTML dengan PHP. Persyaratan client side ada 2, text editor, bahasa pemrograman, server side juga sama. Lalu tools client side server scripting, ada text editor dan browser, sedangkan di server side scripting tambah XAMPP. Bahasa client side yaitu HTML, XHTM, CSS, JavaScript, XML. Sedangkan server side ada PHP, ASP, JSP, ColdFusion, SSI. Pada pertemuan 2 terdapat tugas 02B yaitu persiapan tools programming web. Pengertian Sublime Text. Aplikasi Sublime Text merupakan suatu aplikasi text editor yang sangat berguna untuk menulis sejumlah kode serta mampu membuka berbagai macam jenis file. Selain itu, Sublime Text juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C++, C, C#, CSS, ASP, HTML, dan sebagainya. Fitur-fitur dari Sublime Text antara lain multiple selection, go to line, find in project, package control and themes, emmet. Keunggulan Sublime Text dari yang lain antara lain memindahkan baris sintaks dengan cepat, membuat komen lebih cepat, mengadakan baris sintaks, membuat struktur elemen HTML atau PHP dengan lebih mudah, dapat mengubah teks dalam jumlah yang banyak. Kekurangan Sublime Text yaitu terminal kurang powerful, beberapa package tidak bisa diinstal, plugin harus diinstal dulu, dan berbayar. Tugas 02C, XAMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source serta mendukung di berbagai sistem operasi baik Windows, Linux, atau Mac OS. XAMPP digunakan sebagai standalone server atau berdiri sendiri atau biasa disebut dengan localhost. Hal tersebut memudahkan dalam proses pengeditan, desain, dan pengembangan aplikasi. Kelebihan XAMPP antara lain database storage engine banyak digunakan oleh para programmer utama oleh pengembang web karena gratis. Kemampuannya dapat diandalkan memiliki kapasitas yang cukup sekitar 60.000 tabel dengan jumlah catatan 5 miliar bahkan lebih baru. Keamanan data cukup aman dan aplikasi ini cepat. Kekurangan XAMPP antara lain tidak cocok untuk menangani dalam jumlah besar, memiliki kemampuan kinerja bagus yang terbatas pada server ketika data yang disimpan telah melebihi kapasitas maksimum kapasitas server karena tidak menerapkan konsep teknologi class. Tugas 02D, persiapan tools programming web. Hal pertama yang kita lakukan adalah login di situs gitlab.com, lalu membuat project dengan nama TAS
PWeb 2022, strip kelas, strip NIM, strip nama mahasiswa. Setelah project dengan nama tersebut berhasil dibuat, kita akan menginvite member untuk berkolaborasi. Member yang di-invite adalah termoji dengan cara A. Login di GitLab, B. Masuk project repository yang telah dibuat, C. Pada sidebar kiri terdapat project information, D. Klik project information tersebut lalu masuk ke bagian members, E. Klik bagian invite member pada bagian kanan page, F. Masukkan email atau username orang yang ingin di-invite, G. Pilih role sebagai developer, H. Pilih tanggal expired member tersebut, opsional. Tugas 02E. Pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Langkah pertama yang dilakukan adalah login ke GitLab, lalu masuk ke project yang ingin dikelola. Langkah selanjutnya, download aplikasi Git lalu install. Setelah terinstall, kita buka Git Bash dengan cara klik kanan dalam folder yang ingin kita gunakan sebagai clone project. Setelah Git Bash terbuka, masukkan komen git clone sesuai nama repositorinya. Komen git clone sendiri berfungsi untuk mendownload project yang telah dibuat dalam GitLab tadi. Untuk melakukan hal lebih lanjut dalam project yang telah diklon, ketikkan git init dalam direktori repository yang telah kita clone, lalu masukkan komen git remote at origin path repositorinya. Setelah itu kalian bisa melakukan push atau pull repository, namun dengan catatan harus cek status untuk mengecek apakah ada perubahan dalam repository. Pertemuan 3. Tugas 03A. Pemahaman HTML. Pengertian HTML. HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Sejarah HTML. HTML pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di penelitian CERN, Swiss. Berners-Lee mempunyai ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Sekitar 91, Tim merilis versi HTML pertama yang di dalamnya sekitar 18 tag. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pembangunan dari sisi fitur serta informasi yang telah disajikan hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Selanjutnya, HTML juga mengalami tahap perbaikan atau maintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Fungsi HTML. Fungsi utama penggunaan HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. 03A. Pemahaman HTML. Kelebihan HTML. Digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Dijalankan secara alami di setiap web browser. Menjadi standar resmi web, dikelola W3C, integrasi mudah dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Kekurangan HTML tanpa dukungan bahasa lain seperti JavaScript, CSS, dan VB-script, HTML hanya bisa menggunakan halaman website yang statis. Bahasa markup ini juga mempunyai banyak sekali tag dan elemen yang mungkin sulit dipelajari oleh pemula dan orang-orang awam. Tugas 03B. Membuat paragraf dengan HTML. Untuk membuat paragraf dengan HTML, kita memerlukan tag P karena tag tersebut memang ditujukan untuk membuat paragraf. Contohnya seperti ini. Lalu tugas 03C, pencetakan font huruf dengan HTML. Untuk membuat tulisan dengan huruf bercetak tebal, kita menggunakan tag B. Lalu untuk mencetak huruf miring menggunakan tag I. Sedangkan untuk memberi garis di bawah huruf menggunakan tag U. Tugas 03D. Teks pangkat bawah dan teks pangkat atas. Untuk menggunakan teks pangkat atas kita menggunakan teks sub. Sedangkan untuk teks pangkat bawah menggunakan sub. Contoh seperti ini. Tag ganti baris.
Untuk menggunakan tag ganti baris, kita akan menggunakan tag BR untuk ganti baris. Karena tag BR sendiri adalah break row. Contoh menggunakan break row adalah sebagai berikut. Tugas 03F, tag font di HTML. Di dalam HTML terdapat beberapa font, tag font antara lain font face untuk mengubah style font tertentu, font color untuk mengubah warna dalam font, font size untuk mengubah ukuran dalam font. Contohnya seperti ini. Tugas 03D, EG, menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Untuk menyisipkan gambar dalam HTML, tag yang digunakan adalah images src _2 source kurung tutup. Sedangkan untuk anchor link di dalam HTML menggunakan tag a ref. Seperti ini. Contohnya adalah seperti ini contoh. Tugas 03H, pemformatan tabel di HTML. Untuk membuat tabel harus menggunakan tag tabel agar tabel yang diinginkan muncul. Lalu untuk membuat judul tabel menggunakan tag caption. Lalu untuk memasukkan baris dalam tabel menggunakan tr yang berarti table row, sedangkan data di dalamnya adalah td. Contoh penggunaannya seperti ini. Pertemuan 4. Tugas 04A, form dan div. Form merupakan bagian pada HTML yang dapat digunakan untuk membuat elemen form pada HTML pada halaman web. Elemen form dapat terdiri dari checkbox, radio button, menu, textbox, text area, dan button. Div pada HTML merupakan tag yang mendeskripsikan suatu bagian atau divisi yang sifatnya fleksibel. Artinya penggunaan tag div bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saja ketika ingin membuat ID atau kelas tag div seringkali dipakai. Div tidak memiliki makna apapun seperti tag P untuk paragraf atau H1 untuk heading, namun tag div merupakan tag yang paling sering digunakan ketika membuat struktur website. Karena dengan div kita bisa membuat penamaan sesuai dengan keinginan sendiri dan menambahkan atribut ID atau kelas. Contoh penggunaan tag div dan input. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.